Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 27 September 2020 berjudul Permohonan kepada anggota keluarga yang tidak diselamatkan. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagian dari surat kepada saudara kembar Ellen G. White, Elizabeth Banks. Bukankah kamu percaya pada Yesus? Lizzie, apakah kamu tidak percaya Dia adalah juru selamatmu? Bahwa Dia telah membuktikan kasih-Nya bagimu dalam memberikan kehidupannya yang berharga agar kamu diselamatkan. Semua yang dituntut darimu adalah untuk mengambil Yesus sebagai juru selamatmu yang berharga. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu dan Ruben, suami Lizzie. Kehidupanmu di dunia ini bukanlah kesenangan, melainkan kesakitan. Dan jika kamu tidak meragukan Yesus, tetapi percaya bahwa Dia mati untuk menyelamatkan kamu, jika kamu mau datang kepadanya sebagaimana adanya, dan menyerahkan diri kepadamu kepada Yesus, dan menggenggam janji-janjinya dengan iman yang hidup, Dia akan menjadi milikmu seperti semua yang kamu inginkan. Kepada semua orang yang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Saya menjawab, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragu, tetapi bahwa Dia ingin menyelamatkanmu sebagaimana adanya kamu. Dia berkata kepada orang Yahudi, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Janganlah ini dikatakan Ruben, dan kamu dan penolongmu dan rumah tanggamu. Yesus ingin menyelamatkanmu untuk memberimu kedamaian dan ketenangan dan kepastian selama kamu hidup, dan akhirnya kehidupan kekal dalam kerajaannya. Tidak ada yang akan dipaksa untuk diselamatkan. Tuhan Yesus tidak akan memaksakan kehendak. Dia berkata kepada semua, kamu dipilih pada hari ini. Siapa yang akan kamu layani? Pikiran dan hati yang diberikan kepada Yesus Kristus akan menemukan perhentian dalam kasih-Nya. Maka kamu, saudara saya yang kasihi, Ruben dan pelayanmu, memiliki alasan untuk berharap dalam belas kasihan-Nya dan untuk percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia dapat menyelamatkanmu. Mengapa? Karena kamu tidak bersalah. Tidak, karena kamu orang berdosa, dan Yesus berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika iblis berbisik kepadamu, tidak ada harapan, katakan padanya bahwa kamu tahu bahwa harapan ada, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apalagi yang dapat Allah lakukan bagimu lebih daripada yang telah Ia lakukan untuk membuatmu mengasihinya. Lizzie, percaya saja bahwa Yesus bersungguh-sungguh akan apa yang dikatakannya. Bawalah Dia dan firman-Nya dan gantung jiwamu yang tak berdaya di atas Yesus Kristus. Tangan yang dipaku di kayu salib untukmu direntangkan untuk menyelamatkanmu. Maukah kamu memberi dirimu dalam mempercayai iman kepada Yesus? Saya rindu membawamu ke dalam pelukan saya dan meletakkanmu di dada Yesus Kristus. Kamu harus menerima Yesus.
ia rindu memberimu kedamaiannya dan terang dari wajahnya. Lisi, hatiku rindu melihatmu percaya pada Yesus, karena dia dapat memberimu rahmat-Nya untuk menanggung semua penderitaanmu yang akut. Dia mencintaimu, dia menyelamatkanmu. Letter 61 tahun 1891. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan setiap saat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati akan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka melayani dengan penuh sukacita, lebih khusus kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah memberkati akan KKR online daerah Nusa Tenggara telah berakhir dengan baik. Setiap jiwa-jiwa yang telah menyerahkan diri menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, kuatkan iman percaya mereka untuk mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka tetap melayani dengan sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, mereka pun juga harus berdiam di rumah dan juga harus mengajar dari rumah. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan ke dalam tangan rahmat-Mu ya Tuhan, lindungi pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT, kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sanaklah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.
surga sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surgaku